Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuku Setia Aji, NPM A1H02111029. Mata pelajaran Pendidikan Filsafat, dosen penempuh Dr. Muhammad Kristani MPD. Materi: pengertian filsafat, objek filsafat, ciri-ciri filsafat, tujuan filsafat. Pengertian filsafat. 1. WJS Purwawinata. Filsafat merupakan pengetahuan dan pendidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas, hukum dan sebagainya daripada segala yang ada yang ada dalam alam semesta, ataupun mengetahui keberadaan dan arti adanya sesuatu. 2. Bertrand Russell. Filsafat adalah tidak lebih dari suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir tidak secara dangkal atau dogmatis seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan dalam ilmu pengetahuan. Akan tetapi secara kritis dalam arti kata, setelah segala sesuatu diselidiki, problema apa yang dapat ditimbulkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang demikian itu, dan setelah kita menjadi sadar dari segala kekaburan dan kebingungan yang menjadi dasar bagi pengertian kita sehari-hari. 3. Immanuel Kant 1724 sampai 1804. Sementara itu, Immanuel Kant merumuskan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi pokok, pangkal dan puncak segala pengetahuan yang tercangkup di dalam 4 persoalan, yaitu apa yang dapat kita ketahui, metafisika, apa yang seharusnya dilakukan, etika, sampai di manakah harapan kita, agama, apa hakikat manusia, antropologi. 2. Objek material dan objek formal, objek studi ilmu. Objek material. Objek material adalah pokok bahasan materi yang menjadi objek penyelidikan. Objek material filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan itu sendiri, yaitu pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara umum. Objek formal. Sedangkan objek formal filsafat adalah sudut pandang yang menyeluruh, radikal, dan rasional tentang segala yang ada. Edra Suara 2015. Ilmu sebagai objek kajian filsafat sepatutnya mengikuti alur filsafat, yaitu objek material yang didekati melalui pendekatan radikal, penyeluruhan, dan rasional. 3. Ciri filsafat sebagai ilmu pengetahuan. 1. Deskriptif, yaitu suatu uraian yang terperinci tentang suatu penjelasan mengapa sesuatu berbuat begitu. 2. Kritis, yaitu mempertanyakan segala sesuatu termasuk hasil filsafat dan tidak menerima begitu saja apa yang terlihat sepintas yang dikatakan dan yang dilakukan masyarakat. 3. Analisis, yaitu mengulas dan mengkaji secara rinci dan menyeluruh sesuatu termasuk konsep-konsep dasar yang dengannya yaitu kita memikirkan dunia dan kehidupan manusia. 4. Evaluatif, yaitu dikatakan juga normatif, maksudnya upaya sesungguh untuk menilai menyikapi segala persoalan yang dihadapi manusia. Penilaian itu bisa filsafat pemastian kebenaran, kelayakan, dan kebaikan. Spekulatif, yaitu upaya akal budi manusia yang bersifat perekaan, penjelajahan, dan pengadaian dan tidak membatasi hanya pada rekaman indera dan pengamatan lahiri. Terakhir, tujuan filsafat. Agar manusia menjadi lebih terdidik dan memiliki pengetahuan serta mampu menilai hal-hal di sekitar secara objektif. 2. Agar manusia menjadi lebih bijaksana dalam menjalani kehidupannya. 3. Agar manusia memiliki pandangan yang luas dan terhindar dari sifat egosentrisme. 4. Agar manusia dapat berpikir sendiri, memiliki pendapat sendiri, mandiri secara rohani, dan dapat bersikap kritis. 5. Agar manusia dapat mendalami unsur-unsur pokok ilmu sehingga dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu. 6. Agar manusia memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang. 7. Agar tenaga pengajar dan siswa memiliki pedoman dalam mendalami suatu ilmu pengetahuan, khususnya untuk membedakan persoalan ilmiah dan non-ilmiah. 8. Agar para ilmuwan terdorong untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sekian dari saya, jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.